firman itu melaluinya atau olehnya Allah menciptakan segala sesuatu, maka tidak mungkin firman itu bersifat baru. Tidak mungkin firman itu ada kemudian setelah Allah. Firman itu sama-sama kekal dengan Allah, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dia sejak kekal sampai kekal, firman Allah dan roh Allah selalu beserta dengan Allah. Amen. Itulah yang disebut dengan Tritunggal Maha Kudus, Tritunggal Allah yang esa. Ada banyak konsep yang salah paham dengan ketritunggalan Allah. Misalnya, tatkala saudara muslim kemudian berdasarkan pemahaman mereka yang misunderstanding itu, yang salah paham itu, seolah-olah orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Padahal rumusan yang dituduhkan pun tidak cocok. Ini seringkali terjadi, tapi namanya fatwa majelis ulama yang mengharamkan Natal dan macam-macam, bahkan Rabitah Alam Islami di negara Arab yang menganggap bahwa seolah-olah orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, itu didasarkan atas ayat yang diterapkan secara miskonsepsi, secara salah paham. Karena di dalam Al-Quran saya tidak mencoba untuk mengintervensi ajaran Islam, tetapi yang jelas ayat itu tidak ada kaitannya dengan Tritunggal. Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu menunjuk kepada wujud Allah, sekali lagi saya ceritakan, atau eksistensi Allah, atau keberadaan Allah. Putra itu menunjuk kepada firman Allah yang adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri yang ada dalam diri Allah. Roh Kudus ada dalam diri Allah itu jelas. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti roh kebenaran itu rohnya Bapa. Seperti roh kita ada dalam diri kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11 kita bisa baca di sana. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Di sini dikatakan roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah. Lalu dengan apa dia diumpamakan? Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Berarti di sini seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah ada dalam diri Allah. Hubungan ini yang kemudian dirumuskan. Perumusannya tentu kemudian, tidak pada saat pengalaman itu. Pengalaman itu kan mendahului perumusan. Maka ketika gereja dirongrong oleh ajaran sesat yang namanya Arianisme, Apolinaris, pada abad-abad kemudian tahun 325 diselenggarakan Muktamar Agung atau konsili gereja-gereja di seluruh dunia. Waktu itu gereja belum mengalami perpecahan. Yang pertama di kota Nikea. Di kota Nikea itu yang sekarang di Turki namanya Iznik. Tahun 325. Bukan tahun 325 Yesus baru jadi Tuhan. Ini pengamuran itu kan banyak sekali. Orang anehnya langsung percaya tanpa membuka sumber sejarah. Langsung ketika muncul ajaran sesat lagi namanya Apolinaris yang menyangkal Roh Kudus, maka di situ ditambahkan diktum rumusan tentang Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus baru ditetapkan tahun 381, tidak.
Iman itu mendahului rumusan. Saya berikan contoh sekarang. Setiap agama itu kan punya teologi, punya rumusan iman. Pengakuan iman, syahadat, sema, itu kan artinya merumuskan imannya. Lah rumusan ini kan muncul dari zaman kemudian, tapi imannya sudah ada dulu, baru ada rumusannya. Nah, misalnya di Islam, rumusan tentang 20 sifat Tuhan itu kan muncul kan abad 9 setelah Masehi. Zamannya Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibnu Hambal, itu kan hidupnya kira-kira tahun 900-an Masehi sampai tahun 1000 gitu. Disitulah kemudian dirumuskan sifat-sifat Tuhan itu. Tuhan atau Allah itu bersifat qidam, tak berpermulaan, baqo, kekal, tak berkesudahan, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak tergantung dengan yang lain, muqallafatu lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya, wahdaniyat, esa, dan seterusnya, kalam, berfirman, hayat, hidup. Itu kapan dirumuskan? Kan setelah zamannya Nabi Muhammad, tahun 900, tahun 1000. Nah, padahal Islam munculnya abad ke-7. Nabi Muhammad lahir tahun 571, meninggal 632. Kenapa rumusannya kok baru tahun 900? Ini kan mirip, Alkitabnya sudah ada, imannya sudah ada. Dari Yesus, murid-muridnya yang 12, murid-muridnya yang 70, murid dari muridnya Rasul itu terus menerus sampai munculnya ajaran sesat. Gereja membutuhkan panduan, umat membutuhkan kanon al-iman, membutuhkan syahadat, baru dirumuskan gitu. Lah bedanya apa? Kok nuduh katanya Yesus baru jadi Tuhan tahun 325? Lah, saya juga bisa nuduh. Kalau sekedar tuduh-menuduh kan ya gampang sebetulnya. Berarti Tuhannya umat Islam itu belum bersifat baqo sebelum tahun 900. Berarti Tuhan waktu itu belum kekal. Sebelum tahun 900-an dia belum bersifat qidam. Qidam itu tak berpermulaan, terdahulu. Sebelum itu Tuhan punya permulaan. Masa begitu? Ya enggak, Pak, itu kan hanya rumusannya. Ya bodoh aja, ini juga rumusan, Mas. Kalau kamu tidak mau mengkritisi orang lain, tidak mau dikritisi orang lain, jangan nuduh-nuduh pada orang gitu. Kalau dikatakan Yesus baru jadi Tuhan tahun 325, saya bisa mengatakan Allah baru tak permulaan tahun 900. Sebelum itu Allah berpermulaan. Lah kenapa? Lah rumusannya baru tahun 900 kok. Sampai dinyanyikan, dipujikan di masjid-masjid. Muqallafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsihi. Ya kan? Itu kan baru rumusannya. Bukan berarti Tuhan tidak bersifat kekal. Bung Karno nggak puas dengan rumusan itu. Maka dalam bukunya mengatakan Tuhan sifatnya tidak hanya 20. Kalau Tuhan sifatnya 20 itu limitless. Tuhan itu terbatas. Padahal Tuhan itu maha. Bung Karno lebih puas dengan rumusan Bhagavad Gita ketimbang dengan Al-Quran. Ayo sekarang, artinya apa ini? Artinya teologi, rumusan iman itu hadir setelah imannya ada. Begitu juga kalau kita membaca kitab suci, tidak usah lagi kita persoalkan rancang bangun kitab suci yang mengatakan di mana Yesus itu disebut Allah, seperti katanya Zakir Naik. Di mana Yesus mengatakan di dalam Alkitab, akulah Allah, sembahlah aku. Nah, kalau pertanyaannya gitu kan mudah secara logika saya balik. Di mana Yesus berkata dalam Alkitab, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Ya sama-sama tidak adanya. Tapi kan rumusan itu kan tidak harus berarti statement. Rumusan itu bisa berarti apa? Kisah. Bisa berarti apa? Narasi. Contohnya,
ketika Yesus bertemu dengan Thomas yang tidak percaya. Yesus yang bangkit itu menunjukkan bukti kebangkitannya dengan menunjukkan tangannya yang bekas paku. Lalu Thomas menyembah dia dan mengatakan, Ho kuriosmo ke ho theosmo, Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak disebut Tuhan dan disebut Allah? Tidak, dia menerima penyembahan Thomas. Padahal dalam kitab Wahyu malaikat menolak penyembahan, tapi Yesus menerima penyembahan Thomas. Artinya Yesus itu memang Tuhan, Yesus itu memang Allah. Pertanyaan kemudian, apa maknanya Allah, apa maknanya Tuhan? Allah itu dalam bahasa Yunani theos. Kadang-kadang diberi kata sandang ho theos, sang sembahan, sang ilah, al-ilah. Maka dari al-ilah disingkat jadi kata Allah. Seperti kata al-unas disingkat jadi an-nas. Maka tidak usah dipersoalkan. Allah itu bukan nama diri. Dalam pandangan Kristen, Allah itu adalah nama jenis yang khusus. Misalnya manusia siapa saja. Kalau sang manusia, misalnya Yesus, kan itu kan? Ini artinya apa? Di dalam bahasa Semitik, khususnya bahasa Arab, kalau bicara tentang Allah, itu ada yang namanya ismu jinsi dan ismu saksi. Ismu saksi itu artinya nama diri. Kalau ismu saksi nama diri, ismul jinsi itu nama jenis. Lah nama diri itu kan nggak bisa berubah. Nah, Bapak Ibu mendengarkan saya nggak ngerti pun tetap dapat pahala. Tetapi saya harus menjelaskan ini. Daripada Anda ketemu orang di luar bingung karena pernah dengar, lebih baik dengar dari saya, bingung dulu nggak apa-apa. Saya tuh kalau ceramah orang nggak ngerti itu ya saya sedih. Bagaimana caranya ngerti kan? Karena apa? Ketika orang tidak mendengarkan, karena sekarang Anda belum mengalami mungkin. Belum mengalami imanmu diguncangkan, anak-anakmu dibingungkan karena pilihan imannya. Suatu saat kalau itu terjadi, baru mencari misalnya saya ini. Tetapi kadang-kadang ketika saya sampaikan dan sesuatu itu belum terjadi, Anda tidak peduli. Karena ini tidak penting karena kamu belum mengalami. Kalau sudah mengalami baru bingung. Padahal saya ngomong begini, kira-kira sudah 20 tahun yang lalu. Saya menulis buku, dan buku saya kan bukan dibaca untuk kalangan Kristen. Tulisan saya diterbitkan Kompas, ada diterbitkan ICRP yang diketuai Pak Juan Effendi waktu itu almarhum, mantan Menteri Sekretaris Negara. Tulisan saya diberi kata pengantar Presiden Republik Indonesia, religi dan religiusitas Bung Karno. Buku saya diberi kata pengantar Ketua Umum atau Ketua PBNO, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Said Agil Jiran. Jadi saya ngomong begini bukan hanya kesaksian gereja, kayak seringkali orang kan seneng toh kalau ada kesaksian orang Islam masuk Kristen, tapi ilmunya nggak ada. Atau sebaliknya seneng kalau ada orang Kristen masuk Islam, kemudian ditangkap di mana-mana, ilmunya juga tidak ada. Makanya jangan hanya senang mendengarkan kesaksian, belajar sendiri dari Alkitab, belajar sendiri dari firman Tuhan, belajar dari ilmu pengetahuan, supaya kita tidak gampang kagetan, gampang gumunan, dan gampang goblok gitu. Saya kadang-kadang memang sedih melihat fenomena ini. Sebetulnya ketika saya menjelaskan Trinitas, keindahan Yesus, itu bosen juga 20 tahun saya ngomongnya itu terus. Tapi kan generasi ini berganti. Ketika saya tidak jelaskan, susah tiba-tiba iman Kristen tidak masuk akal. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, lah bingung mana. Karena apa? Selama ini memang kamu tidak ngerti. Dan orang kalau sudah mendapatkan pangkat pendeta atau pangkat evangelis atau pangkat apalagi STH sering tidak hadir atau MTH melulu tidak hadir, dan Anda hanya ngerti yang Anda tulis di skripsi dan Anda hanya paham apa yang tulis di tesis, suatu saat kemudian Anda meninggalkan gereja, wah ini mantan gembala,
gelarnya STH sering tidak hadir, gumun kabeh. Kok ya bisa ya? Terus komentar orang, kenapa? Bagaimana mungkin dia yang adalah pemimpin jemaat, dia meninggalkan Kristus? Lah karena pemimpin bodoh, makanya meninggalkan Yesus itu. Orang pinter tidak mungkin meninggalkan Yesus. Amin. Bukan hanya orang saleh, orang pinter tidak mungkin meninggalkan Yesus. Amin. Selama ini kan dia mengatakan tuh, orang saleh, saleh yang jual sate juga banyak. Bukan sekedar saleh tapi juga cerdas. Karena mengasihi Tuhan itu tidak hanya dengan segenap hati, penghayatan, rasa, afeksi, tetapi juga dengan segenap akal budi. Itulah yang ada dalam firman sebelumnya yang kita baca di teks ini. Yesus menegaskan hukum yang paling utama dalam ayat 29. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itulah yang disebut divine Godhead, keilahian. Artinya apa? Tidak ada sembahan, tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah yang satu. Nah, Allah yang satu itu selesai, sudah Allah itu satu. Kalau sekedar mengatakan Allah itu satu, Allah itu satu, itu bukan prestasi, itu baru statement. Di mana prestasinya mengatakan Allah satu? Rasul Yakobus mengatakan, kamu percaya Allah itu hanya satu, itu baik, tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar karenanya. Jadi kalau sekedar mengatakan Allah itu satu, Allah itu satu, Elohim Echad, Allahu Akad, Allah itu satu, sejatine ora ono pangeran kang sinembah kejaba saka Gusti Allah, setan yo roh Kang. Setan juga tahu, demit-demit itu tahu kalau Allah itu satu. Tapi Allah yang satu itu bagaimana misteri dijelaskannya. Sebab kalau sekedar mengatakan Allah itu satu sebelum zaman Islam, nggak aja ngomong Islam, agama Hindu yang dituduh-tuduh kafir itu sudah mengatakan Allah itu satu. Ekam sat fripah bahuda wadanti. Dia yang satu disebut dengan berbagai macam nama. Itu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Meskipun kita atau Anda atau umat Islam tidak setuju dengan rumusan orang Hindu, tapi jangan gampang menuduh orang Hindu itu kafir, itu loh maksudnya. Itulah maknanya kita hidup bersama di masyarakat, berbangsa, bernegara, Bhinneka Tunggal Ika ini. Sekalipun saya tidak setuju dengan teologi Islam, tapi kita tidak boleh semena-mena terhadap orang Islam. Menuduh orang Islam nggak boleh. Ada orang yang menuduh orang Islam, batu kok disembah, nah, itu juga salah. Orang Islam tidak pernah nyembah batu. Sebab dalam agama apapun itu ada simbol, gitu loh. Meskipun juga orang Jawa, meskipun juga orang Kristen, makanya jangan nuduh orang Kristen. Ketika dia katakan Allah itu tiga, masa Tuhan itu tiga, kok primitif sekali tujuanmu. Gak ada mas yang mengatakan Allah itu tiga. Apalagi itu, tolong kamu baca teksmu sendiri. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga yang tiga. Mana ada orang yang mengatakan Allah itu ketiga yang tiga? Sering saya buat guyonan 20 tahun yang lalu. Ada enggak orang yang nyanyi ketiga dari yang tiga? Enggak ada. Yang ada ketiga yang esa. Berarti apa? Di dalam ketigaan persona ilahi itu ada kesatuan ousia Allah. Apa ousia itu? The substance, substansi Allah. Satu adanya, tres persona, tiga personalitas. Tapi personalitas itu jangan dipahami personalitas Matius, personalitas Markus, personalitas Barnabas. Ini tiga orang ini. Kalau satunya Tuhan itu disamakan dengan hakikat keilahian, saya manusia, Pak Yusuf Roni manusia, Pak Arifin manusia.
Hakikat kemanusiaan Pak Yusuf Roni adalah kemanusiaan. Hakikat saya, kemanusiaan saya. Hakikat Pak Arifin, kemanusiaan Pak Arifin. Kan gitu kan? Berarti ada satu hakikat, berarti satu hakikat kemanusiaan. Tetap tiga yang terpisah. Padahal Tritunggal bukan itu maksudnya. Itulah yang disebut oleh para bapak gereja dulu. Makanya belajar sejarah juga. Yang mengatakan una substantia tres persona. Satu substansi, satu wujud di dalam tiga personalitas. Antara personalitas yang satu atau pribadi yang satu, ini pribadi ilahi, bukan pribadi manusia yang terpisah satu sama lain. Itu diskresi non separati, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Wujudnya Bapa, di dalam wujud Sang Bapa yang satu itu ada firman-Nya yang kekal, ada Roh-Nya yang kekal. Roh ini sama kekalnya dengan yang punya roh. Firman ini sama kekalnya dengan yang punya firman. Gitu loh. Dan sebetulnya kalau kita mau lacak lebih lanjut, Islam pun juga percaya itu, sekalipun rumusannya beda. Masa gak ada Pak? Kamu cuma baca kalimat syahadat, kamu tidak pernah baca sejarah ilmu kalam. Coba, bagaimana hubungan antara Allah dengan sifat-sifatnya? Apa kata Al-Maturidi tentang hal ini? Baca di kitabnya As-sifatul laisatil dat walahiyya ghairuha. Sifat-sifat itu termasuk firman misalnya, tidak sama dengan substansi Allah. Tidak sama berarti apa? Beda. Tapi juga tidak beda dengannya. Tidak beda artinya apa? Sama apa ya, gak rumit juga ya. Tidak sama tapi juga tidak beda. Tidak sama artinya berbeda. Tidak beda artinya sama. Ya toh? Ayo bingung apa enggak? Bingung juga, cuma nggak pernah diajarkan secara umum kepada umatnya. Kalau Kristen kan diajarkan, makanya bingung karena diajarkan. Kalau nggak diajarkan, pokoknya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pokoknya Yesus Tuhan. Tanya, ojo kakean takon dosa. Kalau gitu ya Kristen juga bisa lolos. Tapi lebih baik kita belajar, lebih baik bingung daripada dibingungkan orang. Lebih baik bingung sendiri di gereja ini, keluar dari gereja tuntas, daripada Anda tidak pernah bingung dan baru bingung oleh orang lain.